Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihim kiram khususan ila musannif hadzal kitab rahimahumullah ta'ala rahmatal amr nafa'anallahu bihima wa bi'ulumihima fi umuri dinina wa dunyana wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikhana wa liman lahu haqqun alaina wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala rahmatan lambrana nafa'anallahu bihima bi'ulumihima fi umuri dinina. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu lan ojo padha mangan sapa sira kabeh. Ojo padha mangan amwalakum ing pira-pira harta ira kabeh. Bainakum ing dalem antarane sira kabeh ayakulu tegese mangan sapa ba'dukum sapa sebagian ira kabeh. Mangan mala ba'din ing harta bendane sebagian kang weneh bil batili kelawan batil ay bil harami tegese kelawan haram syar'an mungguh cara syara. Tidak diperbolehkan memakan atau merampas hak atau harta orang lain dengan cara yang batil atau perkara atau dengan cara yang diharamkan oleh syara. Contoh perkara yang diharamkan oleh syara itu adalah kasariqoti kaya dene nyolong wal ghosobi lan ghosob. Baik mencuri maupun menggosok itu adalah merupakan bentuk daripada mengambil hak orang lain dengan cara yang batil yang itu tidak diperbolehkan oleh syariat. Wala tudlu lan ojo padha numibakake sapa sira kabeh aitulku tegese ojo padha numibakake sapa sira kabeh biha ay bihukumatiha tegese kelawan ngukumiha ing amwal au bil amwali utawa kelawan amwal riswatan kelawan suap idal hukami maring piro-piro hakim memperkarakan persengketaan tersebut kepada hakim dengan cara menyuap dengan tujuan litakulu supaya podo bisa mangan sapa sira kabeh bitahakumi kelawan putusan farikon ing sak kelompok aipo ifatan tegese ing sak kelompok atau ing sak panton min amwalin nasi saking piro-piro harta benane menungso. Perlakuan atau sikap tersebut dilakukan mutalabbisina hale bergelimang. Bergelimang itu jumbuh kalau bahasa guru-guru kita dulu ya. Mutalabbisina hale bergelimang atau jumbuh bil itsmi kelawan dosa. Artinya dia melakukan itu sadar bahwa itu adalah suatu perkara yang tidak diperbolehkan atau perkara yang berdosa. Wa antum lan hale utawi sira kabeh iku ta'lamuna iku padha weruh sapa sira kabeh. Andakum stune ira kabeh iku mubtiluna iku wong kang padha gawe kebatilan. Nah, yang menjadi penting dari turunnya ayat ini adalah pada saat itu ada dua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghadapi sebuah persengketaan atau berseteru dalam persoalan tanah. Nah, dalam masalah tersebut itu tidak ditemukan adanya seorang saksi. Kemudian pada saat itu dua sahabat ini adalah yang pertama adalah Abdan bin Ashwa. Kemudian yang satu lagi adalah Imril Qais. Nah, pada saat itu baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghukumi agar Imril Qais melakukan sumpah dan ia hendak melakukannya. Tetapi ketika Imril Qais hendak mengutarakan atau melakukan sumpahnya, pada saat itu baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
membaca sebuah ayat yang berbunyi innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi tsamanan qalila. Nah, seketika itu Imrul Qais membatalkan atau mengurungkan niatnya untuk bersumpah dan menyerahkan tanah tersebut. Kemudian turunlah ayat ini menjadi sebuah wahyu pada baginda Rasul Muhammad SAW untuk menyelesaikan sengketa perihal tanah ini. Nah, hal ini menjadi penting untuk kita ketahui bersama bahwa maksud diturunkannya ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita sebagai umat muslim dilarang untuk mengambil hak atau harta orang lain dengan cara yang haram menurut syariat. Di antaranya adalah memperkarakan perihal ini kepada hakim, kemudian mengintervensi hakim dengan cara menyuap agar keputusan seorang hakim itu berpihak kepada kita. Nah, perilaku itu ditujukan agar apa? Agar kita mampu mengalahkan orang lain dengan cara-cara yang tidak seharusnya, dengan cara-cara yang dilarang oleh syariat agama, sehingga itu masuk kategori perbuatan yang batil. Nah, sekalipun dia ini mengetahui dan mengerti tentang hal tersebut, makanya di sini ada kalimat mutalabbisina bil itsmi gitu ya. Jadi bil itsmi ai bisa babi ma yujibu itsman ka syahadatiz zuri wal yaminil fajrati. Jadi bergelimang dosa atau dengan dosa itu maksudnya adalah dengan sesuatu yang dapat menyebabkan atau mendatangkan perilaku batil, menyebabkan dosa. Contohnya adalah seperti kasyahadatiz zur, kesaksian palsu, wal yaminil fajrati atau sumpah yang palsu atau sumpah yang dusta. Nah, sebab daripada larangan melakukan kesaksian palsu atau sumpah dusta yang dilakukan di depan hakim ketika membuat laporan hanya akan membawa kesengsaraan pada diri pelaku sekaligus kepada orang lain, dan itu tidak akan pernah berdampak kepada seorang hakim. Badalat hadhil ayatul karimah wa hadal hadits ala anna hukmal hakim la yughayyiru syai' fi nafsil amr. Bahwa putusan hakim yang sebenarnya tadi itu tidak pernah mengubah substansi hukum sesuatu. Ia tidak mengubah halal menjadi sesuatu yang haram. Fala yahillu fi nafsil amri haraman huwa haramun wa la yahrumu halalan huwa halalun. Wa innama huwa yalzamu fil dhahir. Hal ini bisa kita simpulkan bahwa ayat yang telah kita baca tadi itu juga berlaku tidak hanya berbuat zalim kepada orang lain terhadap urusan harta saja, tetapi juga perilaku-perilaku zalim lain dengan membuat kesaksian palsu atau laporan palsu atau sumpah palsu untuk membela diri dengan tujuan menjatuhkan orang lain. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita ingat dan kita cermati secara bersama-sama bahwa agama kita melarang kita berbuat zalim. Berbuat zalim dalam bentuk apapun, dilarang berbuat zalim kepada sama atau kepada orang lain. Naudzubillah, Allahumma ba'id. Jadi orang yang berbuat zalim ini pasti akan mendapat sebuah ancaman daripada doa buruk dari orang yang dizaliminya. Padahal kita tahu tuh bahwa orang yang terzalimi termasuk dalam 3 kategori atau 3 golongan orang yang mustajab doanya. Makanya baginda Rasul Muhammad SAW pernah dawuh wattaqi da'watal mazlumi fa inna da'watal mazlumi mujabatun. Jadi kita diperintahkan untuk takut terhadap doa orang yang terzalimi, sebab doa orang zalim itu adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi dalam persoalan tanah, Kanjeng Nabi pernah man akhadha minal ardi shibran bighairi haqqihi. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah yang bukan haknya, khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i ardina, maka ia akan ditenggelamkan pada hari kiamat sampai ke dalam 7 lapis. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, sebab ancamannya jelas nyata. Baginda Rasul Muhammad SAW dawuhnya ya, man akhadha minal ardi shibran bighairi haqqihi, sejengkal saja yang bukan haknya, maka khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i ardina, maka dia akan ditenggelamkan pada hari kiamat nanti sampai ke dalam 7 lapis. Kita selamat dari fitnah itu semua ya. Amin, Allahumma amin. Oke, lanjutannya. Yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Wa laysal birru bi an tantul buyuta min dhuhuriha. Walakinnal birra man ittaqa wa antul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun.
Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka bakal podo takon sapa kafir Makkah ka ing sira. Yas'alunaka bakal podo takon sapa kafir Makkah ka ing sira Muhammad. Ya Muhammad, he Muhammad. Podo takon sapa kafir Makkah tadi itu anil ahillati saking pira-pira tanggal. Anil ahillati saking pira-pira tanggal. Utawi lafat al-ahillah iku jam'u hilalin. Al-ahillah jam'u jamak dari lafat hilal. Ala wazni af'ilah. Bentuknya mudha'af ya. Ahillah asluhu ahlilatun. Imamun a'immatun. Zimamun azimmatun. Mudha'af atau mu'tal. Yas'alunaka bakal podo takon sapa kafir Makkah ka ing sira ya Muhammad Muhammad anil ahillati podo takon anil ahillati saking pira-pira tanggal. Utawi lafat al ahillah iku jamak saking lafat hilal. Ahillah jamak dari lafat hilal, bentuk mufradnya. Di mudha'af itu apa? Ada mudha'af dari fi'il sulasi mujarrad dan fi'il sulasi mazid. Jadi wa huwa min ats-tsulasil mujarradi wal mazidi fi. Maka na ainuhu wa lamuhu min jinsin wahidin. Jadi ketika kalimat fi'il yang ain fi'il dan lam fi'ilnya itu tadi terdiri dari huruf sejenis. Contohnya apa? Karodda wa adda. Ya, fa inna asluhuma rodda itu asalnya rodada. A'adda aslinya adalah wa'adada. Fa uskinatid dalu al-ula wa udgimat fi tsaniyati. Jadi disukunkan dal yang pertama dan didhammahkan yang kedua. Rodda, rodada, ya. Itu kalau minas tulasil mazid. Kalau minar rubai maka nafa'uhu wa lamuhu al-ula min jinsin wahidin. Wa kadzalika ainuhu gimana wala muhu tsaniyatu min jinsin wahidin wa yuqalahu al mutabiqu aidan nahwu zalzala yuzalzilu zalzalatan wa zilzalan. Nah, itu mudha'af. Yas'alunaka bakal podo takon sapa kafir Mekah ka ing sira ya Muhammad he Muhammad. Podo takon anil ahillati saking pira-pira tanggal. Utawi lafat al ahillah iku jam'u hilalin iku jamak dari lafat mufrad hilal. Pertanyaannya lima tabdu daqiqatan thumma tazidu hatta tamtali'u nuran thumma ta'udu kama batat wala takunu ala halatin wahidatin kasyamsi. Itu pertanyaan dari kafir-kafir Mekah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka bakal podo takon sapa kafir Makkah ka ing sira ya Muhammad Muhammad anil ahillati podo takon anil ahillati saking pira-pira tanggal. Utawi lafat al ahillah iku jam'u hilalin jam'i lafat hilal. Lima tabdu. Lima krono opo tabdu muncul opo ahillah. Muncul daqiqatan hali lembut, hali cilik. Summa tazidunu litambah opo al ahillah hatta tamtali'u sehingga penuh opo al ahillah, penuh apane nuron cahayani. Summa ta'udu nuli kari-kari bali maneh opo ahillah kama badat kaya oleh muncul kawitan wala takun lan ora ono opo al ahillah iku ala halatin iku tetep ing atase kondisi atau tingkah wahidatin kang siji kasyamsi lir kadya kaya matahari. Kasyamsi lir kadya kaya matahari. Itu pertanyaan orang-orang kafir Mekah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bulan itu muncul pertama kecil, summa tazidu kemudian bertambah besar, hatta tamtaliu kemudian sinarnya menjadi penuh, summa ta'udu kama badat kemudian kembali kecil lagi seperti awal, wala takunu ala halatin wahidatin kasyamsi. Kenapa kok tidak bentuknya tidak tunggal seperti kondisi matahari saja, muncul, tenggelam, tapi tetap bentuknya sama. Tapi kalau bulan tidak, mulai dari tanggal 10, 11, ya, 11, 12, 13, nah mulai kelihatan tuh 13, 14, 15 sinarnya penuh. Kemudian 16, 17 dan seterusnya semakin mengecil dan
semakin mengecil. Nah, itu pertanyaannya tentang bulan. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi pertanyaan mereka, mengapa rembulan itu muncul kecil, kemudian bertambah menjadi besar, kemudian cahayanya, sinarnya, pancaran sinarnya menjadi penuh, kemudian kembali lagi seperti awal permulaan munculnya. Ya, kecil lagi, sinarnya redup lagi. Wala takunu ala halatin wahidatin kasyamsi. Dan kenapa tidak berbentuk tunggal seperti halnya matahari? Nah, ketika ada orang-orang kafir Mekah yang seperti itu, Kanjeng Nabi itu didhawuhi oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh menjawab. Nah, jadi bukan jawaban baginda Rasul sendiri, ya, tapi ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada pertanyaan kayak begitu, kul ngucapo sira Muhammad, berarti ada wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuyyuha. Jadi jawaban Kanjeng Nabi itu selalu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kul ngucapo sira sapa Muhammad lahum maring kafir Makkah, hiya utawi al ahillah iku mawaqitun iku pira-pira waktu, utawi lafat mawaqit iku jam miqatin jamak dari lafat miqat. Hiya ya utawi ahillah iku mawaqitun iku pira-pira waktu linnasi kedue menungso. Ya'lamuna hale padha weruh sapa nas biha kelawan al ahillah padha weruh auqata zar'ihim ing pira-pira waktune nanamin nas, wa matajirihim lan pira-pira waktu perniagaanin nas, wa iddadanisa'ihim lan pira-pira waktu iddae pira-pira wadonin nas, istri-istrinya manusia, wa siyamihim lan pira-pira waktune pira-pira posonin nas, wa iftarihim lan pira-pira waktune pira-pira bukonin nas. Jadi Kanjeng Nabi didhawuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapkan kepada mereka bahwa ahillah atau bulan tadi itu, penanggalan tadi itu adalah mawaqitun, ya, pemberian waktu atau petunjuk waktu bagi manusia, sehingga dengan adanya hilal tersebut ya'lamuna bi auqata zar'ihim, mereka semua mengetahui tentang waktu-waktu kapan mulai menanam, mereka semua mengerti dan mengetahui waktu-waktu matajirihim, kapan dia harus memulai perniagaannya. Dengan rembulan, dengan bulan tadi itu, dengan penanggalan tadi itu, mereka jadi tahu iddadanisa'ihim, kapan waktu iddahnya istri-istri mereka, ya. Dengan hilal tadi juga mereka tahu kapan waktu mulai awal jatuh satu Ramadan untuk berpuasa, dari mulai terbit dari mulai waktu imsak, ya, sampai kemudian ghurubis syams, kemudian ada waktu berbuka. Jadi wasyamihim wa iftarihim. Tidak hanya itu, hilal itu juga menjadi penunjuk wal haji, ya. Jadi kullahum hiya mawaqitul linnasi ya'lamuna bi awqata zar'ihim wa matajirihim wa iddadanisa'ihim wa siyamihim wa iftarihim wal haji lan itungane haji. Wal haji lan itungane haji, kapan dia mulai berangkat haji, kapan berakhir waktu hajinya. Nah, itu hikmah daripada kemunculan hilal, yang dari munculnya itu pertama kecil, kemudian bertambah menjadi besar, kemudian cahaya atau sinarnya menjadi penuh, kemudian kembali lagi seperti awal kemunculannya, kecil lagi. Nah, wal haji lan utawi lafaz haji utifa iku den atofake ala an-nasi. Wal haji lan utawi lafaz al hajj utifa iku den atofake ala an-nasi, ala titik dua an-nasi ing atase lafaz an-nas. Lafaz haji tadi itu diatofkan kepada manusia, berarti termasuk kapan waktu manusia-manusia itu berangkat atau menunaikan ibadah haji. Wal haji lan utawi lafaz haji iku utifa iku den atofake ala an-nas ing atase lafaz an-nas, ayu lamu tegese bisa den weruhi biya kelawan ahillah atau biya kelawan al-mawaqit, den weruhi waktuhu waktune haji. Falau istamorot mongko lamun tetep ala halatin ing atase kondisi, falau istamarot mongko lamun tetep ala halatin ing atase kondisi suci, lam yu'raf mongko ora bisa den weruhi apa dzalika, apa mengkono-mengkono mazkur, atau apa dzalika
apa mengkuno-mengkuno mawaqituz zar'i wa matajiri wal haji. Ya. Jadi kalau seandainya rembulan tadi itu atau hilal tadi itu atau penanggalan tadi itu tetap saja bentuknya, maka tidak akan pernah diketahui kapan waktu dia mulai menanam, kapan dia waktu memulai perniagaan, kapan waktu iddah istri-istrinya, kapan waktu puasa dan buka mereka. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Walaisalan ora ono, iki lanjutannya ya ini ya. Walaisalan ora ono apa albiru apa kebagusan bi anta tu kelawan yento bi anta tu iku kelawan yento nekani sapa wong albuyuta nekani albuyuta ing pira-pira omah min duhuriha saking pira-pira arah burine albuyut fil ihrami ing dalem tingkah ihram bi antang kubu kelawan yen tombolongi sapa nasfiha ing dalem albuyut nakban kelawan bolongan tadkhuluna kang padha mlebu sapa nas minhu saking nakban wa takhrujuna lan padha metu sapa nas wa tatrukulan hale padha ninggal sapa nas albaba ing lawang atau ing pintu wa kanulan ono sapa nas iku yaf'aluna iku padha agawe sapa nas dalika ing mengkunu kaunul bir antatul buyuta min duhuriha tadi itu wa yaz'umun dal hale padha nyono sapa nas ing dalik birron ing kebagusan. Nah, kemudian dulu pada masa jahiliyah ketika orang-orang melakukan umroh atau berhaji masih mengenakan pakaian ihram, mereka itu kan tidak ingin ada pembatas antara dirinya dengan langit, jadi biar langsung terkena cahaya langit. Maka dari itu mereka semua memasuki rumah itu tidak melalui pintunya tetapi melalui belakang rumah, pintu belakang rumah, yang mana pintu belakang rumah tadi itu sengaja dilubangi sebagai jalan. Nah, dan mereka semua wayazumunahu birron. Nah, mereka semua itu menganggap bahwa itu adalah suatu hal kebaikan. Tetapi di sini ayat dilanjutkan walakinnal birra manittaqo walakin lan tetapi ini al birra kebagusan aidal barri tegese wong kang duweni kebagusan iku man wong ittaqo kang takwa sapa man Allah ing Allah bitarki mukhalafatihi kelawan tinggal nulani Allah. Jadi bitarki mukhalafatihi artinya kebalikannya. Kalau meninggalkan menentang Allah berarti dia harus menjalankan perintah Allah. Waktu lan padha nekani sapa sira kabeh al buyuta ing pira-pira omah min abwabiya saking pira-pira pintune al buyut fil ihrami ing dalem kondisi atau ing dalem tingkah ihram ka ghairihi kaya nekani liyane ihram. Wattaqulan padha takwa sapa sira kabeh ai atimut taqwa padha takwa sapa sira kabeh Allah ing Allah la'allakum supaya ana sapa sira kabeh iku tuflihuna iku padha bahagia sapa sira kabeh ai tafuzuna tegese padha bahagia sapa sira kabeh. Nah, itu. Jadi pada ayat ini ketika ada orang-orang kafir Mekah yang ingin menanyakan perihal tersebut kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, ini yang menjadi asbabun nuzul daripada ini adalah seperti apa yang disampaikan oleh Aufa an Ibn Abbas sa'alan nas Rasulullah SAW an ahillah. Kemudian fanazalat hadhil ayah yas'alunaka 'anil ahillati ila akhir ayat tadi itu. Ya, ketika Aufa berkata dari Ibnu Abbas, orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang penanggalan bulan. Nah, jadi pada persoalan ini dari riwayat-riwayat yang telah disebutkan ada beberapa macam tafsir atau pendapat para ulama tentang penjelasan fungsi dan faedah dari adanya sebuah bulan. Jadi faedah atau fungsi daripada hilal tadi itu adalah sebagai penanda waktu bagi orang Islam dalam melaksanakan ibadahnya atau taqarrub kepada Allah. Jadi mereka waktu itu kan menganggap bahwa mereka itu tidak ingin adanya penghalang
di antara mereka dengan langit ketika mereka dalam keadaan ihram. Karena itu mereka memasuki rumah mereka dari bagian belakang melalui lubang yang mereka buat. Melalui lubang yang mereka buat. Sementara mereka ini memiliki sebuah anggapan bahwa itu adalah perlakuan atau perilaku orang yang memiliki kebaikan. Sementara di sini di apa istilahnya itu ditolak oleh Al-Qur'an bahwa hakikat kebaikan itu merupakan milik orang-orang yang bertakwa. Jadi walakinnal birra manittaqo. Jadi hakikat daripada kebaikan dzal bir tadi itu adalah orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti bertakwa, takwa itu adalah imtitsalu awamirillah. Makanya adimit takwa. Ya, jadi perintah selain sebagai sebuah bentuk perintah, ini juga merupakan sebuah bentuk tata krama untuk memasuki rumah melalui pintunya. Ya, melalui pintunya. Makanya dalam penjelasan ulama lain mengatakan bahwa ahillah itu adalah alamatun li aghradin nasid diniyati wad dunyawiyati. Contohnya walil haji ka'iddati nisaihim wa ayyami haidihinna wa muddata hamlihinna wa siyamihim wa iftarihim wa qada'i dinihim wa awqati zar'ihim wa matajirihim wa dukhuli waqtil haji wa khurujihi dan seterusnya. Jadi bulan itu adalah alamatun li aghradin nasid diniyati wad dunyawiyati. Jadi bulan faedahnya seperti itu yang menjadi sebuah tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, diciptakan seperti itu sebagai sebuah penanda bagi setiap kegiatan umat manusia, baik kegiatan agama maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawi. Penanda kapan waktunya haji, penanda kapan waktu iddahnya perempuan, kapan dia menstruasi, haid, kapan waktu kehamilan, kapan berpuasa, kapan berbuka puasa, ya. Kemudian kapan dia harus mulai menanam, kapan dia mulai berdagang, kapan dia masuk dan keluar daripada ibadah haji. Nah, ini menandakan bahwa Islam datang mengubah tradisi yang kurang baik. Jadi dahulu kala ketika masyarakat jahiliyah hendak melaksanakan ihram dan hendak kembali ke rumah, mereka itu tidak mau atau enggan memasuki rumah mereka melalui pintunya. Mereka masuk melalui lubang bagian belakang yang itu dibuat oleh mereka. Nah, hal demikian mereka lakukan agar tidak ada penghalang antara mereka dengan langit, dan mereka menganggap hal itu adalah suatu kebaikan. Nah, setelah Islam datang mengubah tradisi yang sedemikian rupa tadi itu dan menjelaskan bahwa kebaikan itu adalah milik orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang ketika dalam kondisi ihram memasuki rumah melalui pintu belakang melalui lubang belakang yang dia buat. Nah, ini menjadi penanda bahwa tentu Allah Subhanahu wa taala memandang hamba-hambanya bahwa orang yang baik itu adalah bukan orang yang secara fisik penampilannya itu baik, tetapi kebaikan itu adalah milik orang-orang yang bertakwa. Jadi kebaikan yang dianggap oleh orang-orang jahiliyah dengan cara memasuki rumah melalui bagian belakang dalam keadaan ihram itu tidak menunjukkan perilaku dan ajaran Islam sama sekali. Makanya di sini ditentang, ya. Jadi kebaikan bukanlah milik orang-orang yang masuki rumah mereka dari bagian belakang dalam keadaan ihram, tetapi kebaikan itu adalah milik orang-orang yang bertakwa. Berarti dia menjauhi larangan-larangan Allah dan melaksanakan segala perintah Allah. Contoh, kalau ihram tidak boleh berburu dalam keadaan ihram. Nah, itu berarti menjauhi larangannya. Nah, itu termasuk adalah dzulbar atau orang yang memiliki kebaikan. Jadi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala perintahnya. Kemudian terakhir, masuklah rumah kalian melalui pintu-pintunya dalam keadaan ihram sama seperti keadaan yang lainnya. Ya, itu adalah kondisi di mana Islam sebelum datang. Nah, Kanjeng Nabi didhawuhi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang-orang kafir Mekah pada saat itu bertanya tentang ahillah, kenapa kok sedemikian rupa? Muncul sedikit, kemudian bertambah menjadi besar, kemudian sempurna sinarnya, kemudian kembali lagi seperti awal kemunculannya. Nah, Kanjeng Nabi didhawuhi oleh Allah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab bahwa
bulan itu merupakan sebuah penanda waktu bagi kegiatan-kegiatan umat manusia, baik kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawi maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan. Walamma sudda sallallahu alaihi wasallam anil baiti amil hudaybiyati wallahu a'lam bissawab. Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntal ilm bal ridha wa zinatal arsh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntal ilm bal ridha wa zinatal arsh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntal ilm bal ridha wa zinatal arsh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntal ilm bal ridha wa zinatal arsh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntal ilm bal ridha wa zinatal arsh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntal ilm bal ridha wa zinatal arsh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir li walidayya amin. Sekian walafumikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.